Bapak Ibu, kita sudah masuk pada bulan Zulhijjah, ini sudah masuk tanggal 8 ya, kalau tidak salah ya. Ya, sudah masuk pada tanggal 8. Ada beberapa yang mungkin masih penasaran, khususnya terkait dengan saum sunnah di bulan Zulhijjah ya. Saum sunnah di bulan Zulhijjah. Ada banyak pendapat, mungkin di era medsos sekarang Ibu mendapat banyak broadcast ya, share sana sini yang sampai pada akhirnya membuat bingung, ini tuh yang benar yang mana sih gitu kan ya, yang benar yang mana sih. Biasanya kepenasaran itu akan ketemu titiknya ketika kita tanyakan pada yang Bapak Ibu semua bisa percaya dan cukup jelas ya. Nah, mudah-mudahan melalui Majelis Percikan Iman ini, melalui kajian pembuka ini, jika masih ada kebingungan terkait dengan saum sunnah di bulan Zulhijjah, kita bahas ya sekarang. Baik, Bapak Ibu semua jamaah Percikan Iman yang dirahmati Allah, ada 3 yang beredar yang biasa dilakukan oleh kalangan umat Islam saum sunnah di bulan Zulhijjah ini, terutama di 9 hari sebelum tanggal 10 gitu ya. Nah, yang pertama saum Arafah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang ini tidak begitu populer, tapi sekarang semakin populer karena ada medsos ya, yang disebut dengan saum Tarwiyah. Kemudian yang ketiga, saum 9 hari di awal Zulhijjah ini sebelum Idul Adha, yang dilakukan dengan berturut-turut. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu setiap hari ya dilakukan saum sunnah. Nah, tentu akan timbul pertanyaan di benak Bapak Ibu semuanya, ini teh benar semuanya sesuai dengan riwayat yang sahih, bisa diamalkan ya, cukup tenang untuk diamalkan, atau mungkin ada beberapa yang perlu dikaji lebih jauh. Nah, sekarang jawabannya ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Nah, dari ketiga saum ini seperti apa penjelasan berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Baik, yang pertama saum Arafah ya Bapak Ibu. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari sahabat Abu Qatadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanah allati qablahu was sanata allati ba'dahu. Wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanah allati qablahu." Saum pada hari Arafah atau lebih kita kenal dengan 9 Zulhijjah, aku yakin akan menghapus, aku yakin kepada Allah itu akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Masya Allah. Ini salah satu keutamaan dari saum Arafah ya, tanggal 9 Zulhijjah, di mana saum ini akan menghapuskan 1 tahun dosa sebelumnya dan 1 tahun dosa setelahnya. Sebelum dilakukan sudah dihapus. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berdasarkan kesepakatan para ahli hadis, ketika hadis itu dikeluarkan oleh Imam Muslim yang memiliki seleksi syarat-syarat kesohihan yang sangat ketat, maka otomatis hadis ini bisa kita laksanakan. Berarti aman ya, tanggal 9 Zulhijjah. Kalau misalnya tanggal Zulhijjah itu hari Selasa ya, tanggal 20 Juli, berarti besok adalah tanggal 9 Zulhijjah. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita semua bersiap-siap untuk melaksanakan saum 9 Zulhijjah yang disebut dengan saum Arafah. Motivasi buat kita, karena saum ini memiliki keutamaan 1 tahun sebelumnya itu sudah dihapus dosanya, 1 tahun setelahnya akan dihapus oleh Allah. Masya Allah. Tapi tentu saja dosa yang kecil-kecil ya, karena kalau dosanya yang besar-besar itu harus melalui proses pertobatan, mulai dari penyesalan, kemudian mengakui kesalahan dan tidak mengulangi. Nah, itu kalau dosa yang besar.
Ini dosa-dosa yang kecil sajalah yang diampuni oleh Allah. Dosa kecil itu apa saja sudah termuat ada dalam buku Sadam kalau tidak salah ya. Ada di situ dosa-dosa kecil. Silakan bisa dipesan, bisa dibeli. Nah, dosa-dosa tak dirasa itu istilah lain dari dosa kecil. Ya, tapi insya Allah hanya ibu bapak jangan sampai punya pandangan gini, dangges di Amburaya ya, setahun yang lalu, setahun yang akan datang, payah rek enaknya aja berbuat dosa, nggak bisa begitu. Ini kan keutamaan ya. Tapi kalau kemudian ada pikiran seperti itu, nanti Allah kecewa, nanti Allah nggak suka. Nah, udahlah kalau gitu jangan dihapus kan, yang rugi kita sendiri. Nah, kemudian ada juga saum Asyura. Saum Asyura itu saum tanggal 10 Muharram. Selesai bulan Dzulhijjah ini kita akan masuk pada bulan Muharram nanti tanggal 10-nya. Niatkan lagi, tekadkan lagi untuk melaksanakan saum sunnah 10 Muharram ya, insyaallah bulan depan. Nah, yang akan kita laksanakan sesuai sunnah dan hadis yang sahih besok saum Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Seperti apa saumnya ya? Seperti saum-saum pada umumnya, saum Senin Kemis, saum Daud dan Isa. Cukup jelas ya Bapak Ibu semuanya. Ini saum yang pertama, saum yang ada di bulan Dzulhijjah menjelang Idul Adha adalah satu hari sebelum Idul Adha itu dilakukan, kita disunahkan melaksanakan saum Arafah, saum tanggal 9 Dzulhijjah. Baik, kita lanjut. Bapak Ibu, tidak sedikit juga ada pandangan yang berkembang di masyarakat bahwa karena namanya saum Arafah berarti disandarkan kepada pelaksanaan wukuf di Arafah pada saat pelaksanaan ibadah haji. Acap kali muncul pandangan ketika terjadi Arafah itu dilakukan di Mekah sana, tetapi di sini masih masuk pada tanggal 8 Dzulhijjah, gitu ya. Jadi belum tanggal 9 Dzulhijjah, ternyata masih di tanggal 8. Di sana itu sudah dilaksanakan wukuf Arafah. Jadi walaupun ada perbedaan rentang waktu sekitar 4 jam antara Indonesia dengan Arab Saudi, tapi ada pandangan karena di sana sudah masuk wukuf Arafah, jadi di sini walaupun tanggal 8 sudah berlaku saum 9 atau saum Arafah. Nah, ini juga tidak sedikit membingungkan ya. Nah, apapun kebingungan itu, yang penting gini Bapak Ibu, persoalan perbedaan pemahaman menurut saya yang harus kita ambil sikap kita adalah kita kaji, kita dengarkan pandangan, kejelasan, lalu kita ambil sikap. Sudah, ketika kita sudah bisa mengambil sikap itu, kita yakin di situ, jangan ragu lagi. Nah, gini, menurut saya, kalau misalnya wukuf Arafah itu jadi rujukan utama pada saat pelaksanaan saum Arafah di berbagai negara, ini akan jadi persoalan, karena mungkin saja nanti ada perbedaan waktu yang cukup jauh di beberapa negara, sehingga bisa jadi Arafahnya di Arab, di tempat lain itu sudah tanggal 10 Dzulhijjah gitu. Nah, termasuk beberapa ulama ya, yang Syekh Utsaimin dan lain sebagainya memandang hal itu. Kalau berdasarkan wukuf Arafah di Mekah yang terjadi perbedaan kemunculan hilal, maka ini akan menjadi rancu, akan menjadi membingungkan. Nah, yang paling jelas, yang paling mudah untuk kita ambil sikap, sudah sajalah kita ambil tanggal 9 Dzulhijjah. Apakah di sana sudah wukuf, belum wukuf, itu lain persoalan. Karena yang jadi patokan buat kita adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Jadi besok tanggal 9 niatkan kita saum Arafah. Masya Allah, fadilahnya sangat luar biasa. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Tapi saya tidak menyalahkan, saya tidak menganggap lain-lain pada yang berbeda pendapat, mengambil sikap berbeda, silahkan, itu hak dari masing-masing, karena sesungguhnya pertanggungjawaban kita kepada Allah, begitu ya. Baik, next kita lanjut. Ada saum yang kedua nih Bapak Ibu semuanya, yang berkembang di masyarakat, yang dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah, ini disebut dengan saum tarwiyah. Mungkin ada yang baru dengar ya. Tarwiyah sebetulnya sama, itu diambil dari manasik haji. Dari manasik haji, dimana kalau saum Arafah itu dari wukuf Arafah, kalau tarwiyah ini pada saat jamaah haji bergerak menuju Mina untuk melaksanakan mabit pada tanggal 8 Dzulhijjah. Nah,
Ada sebagian umat Islam juga yang melaksanakan saum. Jadi saum Arafah termasuk juga saum tarwiyah. Masya Allah ya. Mungkin saking semangatnya. Ada nggak dalilnya? Ada ternyata. Ya, kita bahas bareng-bareng. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di layar ya masing-masing ya. Saumu yaumi tarwiyati kafaratu sanatin wa saumu yaumi arafata kafaratu sanataini. Saum di pada hari tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah itu menjadi kafaroh, katanya menurut hadis ini menjadi kifarat sama penghapus dosa 1 tahun sebelumnya. Wa saumu yaumi arafah, sementara saum hari Arafah kafaratu sanataini itu menjadi kifarat penghapus dosa pada 2 tahun tadi ya, sebelum dan sesudahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Ada termasuk dari beberapa kitab hadis. Nah, tetapi setelah saya coba telusuri hadis ini, ya berdasarkan kitab-kitab penelitian hadis, ada di jalur hadis dan lain sebagainya, ternyata di dalam riwayat Ad-Dailami ini ada susunan perawi. Nah, ini berbicara tentang kajian hadis ya sedikit ya. Ada beberapa susunan perawi yang meriwayatkan hadis itu secara berkala, secara beruntun ya, secara turun-temurun begitulah kurang lebih. Nah, satu di antara perawi itu ada yang bernama Muhammad Al-Kalbi, atau lengkapnya di sini Muhammad bin Sa'id Al-Kalbi. Berdasarkan catatan perawi hadis yang sudah dimuat oleh para ahli hadis, ternyata Muhammad Al-Kalbi ini memiliki karakter pendusta. Orangnya tidak bisa dipercaya. Jangankan di bab hadis, di bab lain pun dia sudah tidak bisa dipercaya. Nah, kalau ada info kabar datang dari orang seperti itu, Bapak Ibu sudah bisa mengambil sikap diterima atau tidak. Jadi transaksinya oke, yes. Saya yakin logika kita akan mengatakan hadis itu lebih baik kita hindarkan. Karena orangnya kok ada dusta, suka bohong gitu. Jangan-jangan juga ada bohongnya di situ. Gitu. Nah, dalam kajian ilmu hadis, hadis yang di dalam perawinya dicurigai atau bahkan dipastikan dia suka berdusta, maka status hadis ini adalah maudhu, palsu, ada dusta, tidak bisa diamalkan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sikap kita bersama. Jika Bapak Ibu sepakat ya, silakan. Nah, lebih baik saum tarwiyah ini tidak kita laksanakan. Jadi tidak ada saum di tanggal 8 Zulhijjah. Yang sudah pasti yang bisa kita amalkan secara yakin adalah tanggal 9 Zulhijjah. Wallahu alam ya, wallahu alam. Kita tidak boleh menjudge orang yang melaksanakan, oh kamu mah bla bla bla, jangan. Kamu membiarkanlah, mereka punya keyakinan dan pandangan sendiri. Tetapi yang saya temukan ya, nah ini sudah disepakati juga di tim kami bahwa saum tarwiyah ini tidak bisa kita amalkan. Wallahu alam. Ada beberapa menit lagi ya. Baik, kita percepat ya Bu ya. Ada saum 9 hari di awal Zulhijjah, ini yang ketiga. Saum 9 hari di awal Zulhijjah ini ada hadisnya. Bahkan saya baca dalam beberapa kitab cukup banyak ya. Di antaranya 2 yang saya munculkan. Hadis yang pertama diterima dari Hafsah, salah satu istri Rasulullah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasai, Ibnu Hibban dan At-Tabrani. Mungkin tidak saya baca, cukup saya baca terjemahnya aja lah biar agak cepat ya. Dari Hafsah berkata, 4 perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Pertama, saum Asyura, saum Asyr, saum 10 hari, saum 3 hari setiap bulan, dan 2 rakaat qabla subuh. Ya, kita next saja lanjut. Hadis berikutnya yang saya munculkan adalah terima dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, dari sebagian istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, istri Nabi ini berkata, Rasulullah SAW biasa saum Tis'adil Hijjah, 9 hari Zulhijjah. Wa yaum Asyura, di hari Asyura, ya 10 Muharram tadi yang sudah saya sampaikan. Wa salasata ayyam min kulli syahrin, dan 3 hari di setiap bulan. Nah, saya buatkan keterangan pada slide berikutnya, ya. Next. Nah, dalam kajian ilmu hadis, nah ini karena berbicara hadis Bapak Ibu ya, mohon maaf nih kalau agak membingungkan, tapi kalau sudah sempat mempelajari barangkali tidak terlalu bingung. Dalam ilmu hadis itu ketika secara redaksional ada perbedaan pengungkapan kata-kata ya.
2-3 kata berikutnya. Kemudian bertentangan dengan hadis-hadis yang mengungkap hal yang sama, ya, tetapi dengan redaksional yang beda, membuat kita jadi agak bingung, membuat agak rancu, maka itu disebut dengan idtirab, mudtorib, ya, tumpang tindih. Yang satu mengatakan segini, yang satu mengatakan segini. Mana yang jadi kerancuan? Pada hadis yang pertama, ya, mungkin tidak diulang lagi slide-nya. Ada hadis pertama yang menyebut bahwa Rasulullah tidak meninggalkan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Tetapi di hadis yang kedua itu 9 hari. Nah, ini ada ada kerancuan di dalam pengungkapan secara redaksional. Karena ini masalah hukum harusnya jelas, harusnya pasti. Nah, ini ternyata ada perbedaan. Ada masalah. Masalahnya apa? Karena orang yang menyampaikan hadis ini sama, datang dari orang yang sama, tapi redaksi yang disampaikan berbeda. Ini jadi persoalan. Itu yang tadi disebut pertama. Kemudian yang kedua, ketika perawi tidak menyebut namanya secara jelas dan tidak tercantum dalam indeks para perawi hadis, maka si perawi hadis ini disebut dengan majhul. Majhul itu tidak diketahui. Nomor 1, nomor 2 ini menjadi alasan bagi sebagian ulama bahwa hadis ini berkedudukan lemah, ya, lemah karena redaksionalnya rancu. Yang kedua, ada perawi yang mencurigakan. Kenapa tidak disebut namanya, tidak dimuat namanya secara lengkap dan sebagainya? Ini seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu semuanya, ada satu hadis dari Siti Aisyah. Kalau tadi Hafsah yang menjabarkan, itu istri Nabi putra Umar bin Khattab. Kalau ini dari Aisyah. Berdasarkan penelusuran riwayat sejarah, Hafsah itu tidak selama Siti Aisyah dalam menemani Rasulullah. Tidak bermaksud membandingkan istri Rasulullah, tetapi dalam kacamata saya, dalam tinjauan saya, apa yang disampaikan oleh Aisyah itu lebih valid daripada yang disampaikan oleh Hafsah. Tidak bermaksud membeda-bedakan si Rasulullah. Insyaallah semuanya salihah begitu ya. Hanya ini dalam kajian periwayatan hadis. Sementara dari Aisyah yang disampaikan oleh beliau bahwa Aisyah berkata, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW saum pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah berurut tidak berurut dengan niat semata saum Dzulhijjah, kecuali karena yang sudah disebutkan dalam hadis yang sahih tadi, pada tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut dengan saum Arafah. Pun itu kalau tidak melaksanakan ibadah haji. Bagi yang mereka wukuf di Arafah tidak disunahkan. Ini disunahkan bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji wukuf di Arafah. Baik, ya, ini mengingat waktu, kita langsung pada kesimpulan. Dengan demikian, mungkin Majelis Percikan Iman punya sikap dalam hal ini, karena memang tadi sudah saya sampaikan kita harus bersikap pada berbicara tentang tanggal 9 hari pada saum yang ketiga, ya, 9 hari Dzulhijjah berturut-turut, itu tidak diamalkan, ya, tidak diamalkan. Salah satu yang jadi pegangan adalah hadis riwayat Aisyah yang tadi, bahwa Rasulullah tidak melaksanakan saum 9 hari atau 10 hari di bulan Dzulhijjah. Jadi cukup 1 hari, ya. Kalau kita bicara logika, 1 hari saja itu sudah luar biasa, ya. 1 tahun sebelumnya dihapus, 1 tahun setelahnya dihapus dosa-dosa kita. Kalaupun kita mau melaksanakan saum-saum sunnah yang sudah pasti dasar dan rujukannya seperti Senin Kemis yang ada di 9 hari Dzulhijjah atau saum Daud, itu lain soal, karena itu tidak diniatkan sebagai saum 9 hari bulan Dzulhijjah. Begitu barangkali, ya. Mudah-mudahan cukup dimengerti, cukup dipahami. Nah, kenapa disebut seperti itu? Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena ada satu hadis ini terakhir yang menyebut bahwa 9 hari di bulan Dzulhijjah sebelum pelaksanaan Idul Adha, ini hari-hari yang sangat utama, yang sangat luar biasa untuk memperbanyak, untuk meningkatkan amal-amal saleh kita. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang saleh, yang bisa terus meningkatkan keimanan dan amal saleh kita. Mudah-mudahan kita semua terjaga, terlindungi dari bahaya wabah yang saat ini sedang melanda kita, ya. Andaikan ada sebagian saudara kita yang sedang menjalani musibah ini, semoga Allah segera mencabutnya dan kembali kepada kehidupan yang sedia kala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.